Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, menstruasi, haid ataupun tamu bulanan ya. Kita mengenalnya ini kondisi yang terjadi pada wanita, yang dialami pada wanita, yaitu kalau memang sudah dewasa ya, dan juga belum memasuki masa menopause. Nah, menstruasi ini banyak sekali masalah yang bisa dialami oleh wanita. Yang paling umum itu adalah terlambat menstruasi ataupun haid ya. Nah, jadi banyak mengeluhkan ya, dok saya menstruasinya terlambat nih, dok saya hari ini kok nggak menstruasi, biasanya sudah jadwalnya menstruasi, dok saya menstruasinya 22 hari nih, biasanya 28 hari. Nah, banyak sekali ya yang mengatakan kalau menstruasinya terlambat. Nah, apa itu terlambat menstruasi? Nah, jadi terlambat menstruasi ataupun terlambat haid ya, ini teman-teman ya bisa melewati ya satu siklus menstruasi ataupun beberapa siklus menstruasi. Siklus menstruasi yang normal yaitu mungkin teman-teman mengenalnya hanya dengan 28 hari ya, tapi padahal siklus menstruasi yang normal itu 28 hari plus minus 7. Artinya antara 21 hari sampai 28 hari ya. Dan juga antara 28 hari dan 35 hari ya itu normal ya, 21 sampai 35 hari itu siklus yang normal. Ya, walaupun kadang misalkan 27 hari, kemudian besoknya 30 hari, mungkin bulan depannya 33 hari. Ya, selama siklus tersebut itu masih dikategorikan siklus yang normal. Nah, untuk lamanya menstruasi ataupun haid yaitu ya umumnya 2 sampai 7 hari lamanya. Apa tanda dan gejalanya? Ya, untuk tanda dan gejalanya jelas ya, teman-teman, tidak ada menstruasi ataupun perdarahan ya dalam siklus menstruasi. Ya, jadi teman-teman ya kalau tidak ada perdarahan ataupun tidak mengalami menstruasi ya selama siklus normal yang saya sebutkan tadi, ya berarti teman-teman terlambat ataupun telat menstruasi. Ya bisa satu siklus ya ataupun bisa beberapa siklus. Jadi tepatnya kapan, dok? Ya, untuk dikatakan terlambat menstruasi. Nah, biasanya ya telat 5 hari dari jadwal yang seharusnya, yaitu sudah bisa dikatakan terlambat ataupun telat menstruasi. Nah, walaupun teman-teman tidak menstruasi ya, tidak haid ya, teman-teman masih bisa mengalami gejala PMS ya, walaupun sedang tidak menstruasi ya pada masa terlambat tadi. Ya, bisa juga muncul jerawat, bisa juga perut kembung, bisa juga payudaranya terasa nyeri ya, sakit kepala ya, kram perut, kram punggung ya, ya nyeri panggul. Nah, kemudian ya bisa terasa lemas, lesu, rasa tidak bertenaga ya, ya walaupun sedang tidak menstruasi pada masa telat menstruasi ini. Apa penyebab telat menstruasi, dok? Nah, jadi ada beberapa penyebab ya telat menstruasi ini. Yang pertama itu hamil. Nah, kalau teman-teman hamil ya tentu tidak akan menstruasi ya selama kehamilan. Nah, dok saya belum menikah nih, dok. Nah, coba ingat ya, ada tidak berhubungan dengan pasangannya, berhubungan seksual. Nah, kalau ada ya coba-coba ya tes pack ya, siapa tahu memang hamil. Nah, kalau tidak ada berhubungan ya berarti ya bukan hamil ya penyebabnya. Yang kedua, stres. Nah, teman-teman ya saat sedang stres ya ini juga akan membuat menstruasi jadi terlambat, telat menstruasi. Ya, ketika kita stres ya teman-teman, stres ya ini nanti tubuh akan memproduksi hormon kortisol. Hormon kortisol yang banyak ini akan mempengaruhi ya otak yang mengatur siklus menstruasi. Jadi nggak heran ya kalau siklus menstruasinya jadi nggak teratur. Yang ketiga, aktivitas fisik berat. Teman-teman ya, aktivitas yang berat, aktivitas fisik misalkan olahraga ataupun pekerjaan yang terlalu berat mungkin ya, yang menggunakan fisik ataupun teman-teman olahraga ya secara berlebihan ya, ini akhirnya akan mengacaukan hormon estrogen dan hormon progesteron. Nah, hormon ini jadi nggak seimbang ya, karena ketidakseimbangan ini ya jadi terlambat menstruasi ataupun tidak ya normal menstruasinya. Nah, teman-teman ya, olahraga itu bagus memang ya, tapi jangan sampai berlebihan. Nah, kemudian ya kalau teman-teman aktivitas fisiknya berat ya, ini juga akan mengacaukan proses ovulasi. Nah, jadi ya kedua penyebab itu ya kenapa
akhirnya menstruasi jadi terlambat. Yang keempat, perubahan berat badan drastis. Perubahan berat badan drastis ini misalkan teman-teman ya, yang tadinya gemuk langsung diet ekstrim jadi terlalu kurus ya. Ataupun misalkan yang dari kurus tiba-tiba langsung ya menaikkan berat badan jadi berlebihan, entah naik entah turun gitu ya. Intinya perubahan berat badan yang drastis. Ya, ini akan mengacaukan kerja otak ya, hipotalamus yang mengatur siklus menstruasi teman-teman. Ya, akhirnya menstruasi jadi terlambat. Kemudian penurunan berat badan yang drastis, ya ini akan mengacaukan hormon estrogen ya. Hormon estrogen bisa berkurang. Ya, akhirnya itu tadi ya terlambat. Kemudian kenaikan berat badan yang drastis, ya tubuh akan memproduksi hormon estrogen yang berlebihan. Ya, jadi intinya kalau seandainya nggak normal, nggak seimbang hormonnya, jadi bisa terjadi. Yang kelima, menyusui. Nah, ini banyak yang mungkin bingung ya. Kok udah 7 bulan, 8 bulan, ini menstruasinya nggak teratur, bahkan ada yang nggak menstruasi, ya. Ya, kalau seandainya menyusui, ini kondisi yang normal, karena produksi hormon prolaktin, ya ini akan mengganggu ya, ataupun nggak ovulasi terjadi, ya menghambat proses ovulasi. Ya, itu juga akan menghambat teman-teman untuk hamil selama menyusui. ASI-nya itu eksklusif ataupun ya lebih sering. Nah, kalau teman-teman nanti tidak menyusui lagi, ya sudah masa sapi, ya intinya nanti bayinya nggak nyusu. Nah, itu nanti siklusnya berangsur-angsur akan membaik ya, kembali menstruasi seperti sedia kala. Nah, menyusui ini bisa dikatakan sebagai KB alami ya. Jadi yang ingin menunda punya anak ya, selama proses menyusui berlangsung eksklusif, yaitu ya bisa nggak hamil ya, walaupun berhubungan seksual. Yang keenam, PCOS. Nah, PCOS ini polycystic ovarium syndrome ini ya, dimana banyak ya kita kecil di ovarium, kemudian adanya hormon laki-laki yang lebih banyak androgen, ya ini akan mempengaruhi siklus menstruasi ya, jadi bisa terlambat, bisa telat bagi orang-orang yang mengalami PCOS. Yang ketujuh, pil KB. Nah, kadang memang pil KB ini digunakan sebagai ya terapi untuk orang yang telat menstruasi, terlambat menstruasi, ya bisa menormalkan siklus menstruasi. Tapi ada juga ya, gara-gara mengkonsumsi pil KB, karena pil hormon ini ya, akhirnya menstruasi jadi terlambat ya, ataupun telat. Yang kedelapan, menopause dini. Nah, menopause ini kan memang akan dialami oleh wanita ya, artinya pada masa tua 45 sampai 55 tahun biasanya itu udah masuk masa-masa menopause ya. Nah, tapi menopause ini bisa terjadi lebih cepat, yang dinamakan dengan menopause dini ya. Misalkan umur 40 sudah menopause, ya sudah tidak menstruasi lagi. Kalau sudah menopause dini, ya ini bisa sama sekali tidak menstruasi. 9, masalah tiroid. Teman-teman ya, tiroid yang terlalu aktif ataupun tiroid yang tidak aktif, ya ini akan mengganggu metabolisme tubuh. Ya, akhirnya juga akan mengganggu siklus menstruasi teman-teman, jadi terlambat ataupun telat. Dok, bagaimana pengobatannya? Nah, untuk pengobatannya memang tergantung dari penyebab. Ya, penyebabnya apa dulu nih? Nah, baru bisa diberikan pengobatan. Nah, salah satu pengobatan biasanya itu diberikan pil KB ya. Nah, jadi pil KB ini bisa membantu ya menormalkan siklus menstruasi. Nah, kemudian teman-teman juga disarankan mengkonsumsi makanan yang bergizi, bernutrisi, ya mengurangi aktivitas-aktivitas berat. Ya, kalau seandainya sedang stres ya harus direlaksasi ya, diatasi stresnya supaya tidak stres. Nah, kira-kira ada yang pernah mengalami siklus menstruasi yang terlambat ataupun telat? Nah, itu bagaimana ceritanya? Silakan di-share ya. Oke teman-teman, kalau suka dengan video ini jangan lupa di like, disebarkan, di share kemana-mana ya. Jangan lupa subscribe channel ini. Ya, mau bahas apa lagi di video saya selanjutnya silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih yang sudah nonton. Sampai ketemu lagi, salam sehat, sampai jumpa.